Kami juga banyak duit dah. Kami juga banyak cewek dah. Kau bilang kau pu anak dah pu saus panggal tuh. Giliran so jadi artis baru minta balikan. Hotin love. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Seorang pria India bernama Asif Ali Bore viral setelah datang ke Wajo, Sulawesi Selatan dengan niat melamar sang kekasih yang ia kenal dari grup WhatsApp. Namun malang tak dapat ditolak, niat baiknya itu ditolak oleh calon mertua. Padahal ia mengaku telah mengirimkan sejumlah uang untuk sang kekasih yang kemudian diketahui bernama Syarifah Hairunisa. Setelah kisah mereka viral di media sosial, sampai-sampai keluarga Syarifah mendapat kecaman dari netizen yang budiman. Wanita itu pun angkat bicara. Dalam rekaman suara yang viral di TikTok, Syarifah mengaku bahwa ia tak pernah meminta uang kepada Asif Ali Bore. Ia mengaku bahwa pria itulah yang dengan sukarela mengirimkan dirinya sejumlah uang. Terkait komunikasi yang tiba-tiba hilang, Syarifah mengaku kalau HP-nya rusak sehingga nggak bisa menghubungi Asif Ali Bore. Selain itu, uang bulanan yang dikirimkan Asif Ali Bore tidak ia gunakan untuk foya-foya, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membeli kuota agar bisa berkomunikasi dengan Asif Ali Bore. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang tercinta? Toh muncul klarifikasinya ibunya yang tidak terima anaknya dibully dan mengaku dia juga orang berada Ji. Mau bilang ibu, kalau memang anak tidak mau sama Ali, kenapa harus dia suruh Ali ke Wajo? Dan tidak mungkin Ali datang ke Wajo tanpa anak yang suruh. Dan tidak mungkin Ali sampai ke rumah kalau bukan anak yang kirimkan alamat. Soal transferan, tidak mungkin juga Ali kirimkan uang kalau anak tidak kirim nomor rekeningnya. Maksudku juga ini cewek, kalau memang tidak mau Ki sama ini Ali, jangan Ki kasih harapan dan jangan Ki terima apa-apa dari dia. Walaupun dia yang mau. Nah, kalau begini mi kasusnya, yang kasihan siapa? Si cowok. India ke Wajo, bukan jarak yang dekat sekali. Alasan menolak karena sudah dijodohkan. Kalau mau bilang dijodohkan, kok kenapa kok suruh orang datang? Gak tahu ini apa yang di benaknya ini cewek. Laki datang niat baik, ditolak. Memang mungkin banyak wanta tante, ada sawata, ada kebunta, tapi ada tapinya. Biar dijual itu sawata tante, dijual kebunta, bahkan pun rumah tak pun ikut dijual. Tidak sebanding dengan harganya, dengan harga diri seorang laki-laki tante. Karena jauh-jauhnya itu kasihan orang dari India, lah bawa cinta sejatinya ke kampung tak. Sampai di kampung tak, rasa malu dia dapat dan rasa kecewa tante. Oh sih, itu saja. Maaf tante, masih ada satu tante. Kalau buat ke video tante, jangan sebut-sebut harta atau uang atau segalanya tante. Malu sama orang yang lebih kaya tante. Oke sih, dadah. Mohon maaf mami ini Bu toh. Ya kalau begini klarifikasi tak didengar. Bukan bilang apa. Kita sakiti hatinya naknya orang jauh-jauh dari India. Kenapa memang kita awalnya pasti dia datang dari India, pasti ada persetujuan dari orang tua. Ya toh, pasti ada persetujuan tak juga dari anak tak bilang iya ndak apa-apa suruh saya ke sini. Kenapa pas sampai di Wajo ini laki-laki kita tolak? Maksudnya apa? Seandainya memang dari awal tidak mungkin terima, tidak mungkin ini laki-laki datang dari India. Jadi ya nikmati saja keviralan ini Bu toh. Iya, saya percaya ibu mempunyai tanah, sawah, kebun, uang banyak, saya percaya. Tapi tolong bilangin anak ibu dikasih nasihat yang baik. Kalau sudah punya calon orang Indonesia itu sesama bangsa Indonesia, jangan terima lagi warga India, atau istilahnya jangan selingkuh lagi. Sudah punya calon, sudah tunangan, tapi masih ada orang ketiga. Tanpa persetujuan orang ketiga itu tidak mungkin dia datang dari jauh-jauh dari India datang di sini. Tanpa persetujuan lagi anak ibu, uang tidak mungkin ada di tangan anak ibu. Justru ada persetujuan uang itu makanya sampai di tangan anak ibu. Nah, sekali lagi saya percaya ibu itu orang berduit dan anaknya juga anak berduit. Tapi tolong dinasihatin, jangan suka mainin cowok atau jangan suka mainin kaum laki-laki. Sudah punya calon tapi masih selingkuh lagi sama orang India. Apakah itu bukan yang namanya bukan manfaatin laki-laki? Bukankah itu namanya matre? Sawah ada, kebun ada, duit banyak. Terus apa mau aku bilang di? Lupa. Oh,
jengkel kayak sama kita, kurupai. Jujur, kita tiku lihat Ki, apalagi segmen kayak begitu, klarifikasi tak kayak begitu. Bilang, ada jiwanku, banyak di tanahku, banyak jiniku. Bukan gitu dibawa nanti dalam kubur tante. Yang dibawa dalam kubur itu amal, bukan gitu dibawa. Tapi kita, pemirsa, kenapa kita paling kaya di Wajo? Mudah-mudahan tidak didengar sama tetangga-tetangga tak. Nanti dia nih sudah makin malu baru dengerin bahasa tak begini. Parah. Tentang sekali tentang kalau orang kaya baru Ki. Masalahnya kalau orang kaya itu tidak pernah pamer dirinya bilang banyak uangnya. Paham Ki? Kalau memang paling juga banyak uang tak, kenapa paling waktu rusak HP-nya perempuan itu toh? Kenapa tidak langsung dibelikan HP? Kenapa mesti terima uangnya tuh orang dari luar? Aja bapak kasih di sini tante. Masalahnya tuh satu perempuan yang bikin ulah, semua perempuan Bugis itu disama-samakan. Jadi saya sebagai perempuan Bugis, risih kalian itu laki-laki, kebanyakan laki-laki yang samakan semua itu perempuan Bugis. Padahal cuma satu yang bikin ulah. Jadi satu pesanku untuk kalian semua, kalau memang tidak serius sama pasangan tak, jangan pernah dikasihkannya harapan. Paham kok? Kami juga banyak duitnya dong, sawah ada, kebun ada, trek ada, rumah lantai 2, anak saya nggak matre tapi HP rusak, bilang HP rusak, saya ada pulsa, bilang saya ada pulsa, itu kan kode ibu, kode buat si Ali itu sebaiknya kirim pulsa, kirim uang, beli HP. Saya pikir orang pengorbanan sekali, datang jauh-jauh dari India, so kasih putus kontrak di Arab Saudi, kontrak kerja, baru datang mau ketemu ibu anak perempuan yang cantik, lebih cantik dari Nagita Slavina itu yang bikin diri itu. Astaga. Kenapa Bu banyak sawata, banyak uang tak? Tidak bilang begitu tuh. Tapi kenapa sampai habis uangnya Ali 52 juta sama anak tak? 52 juta dihabisi uangnya Ali sama anak. Itu tidak masuk di akalnya, itu yang pertama. Yang kedua, kita kan sebagai orang tua seharusnya ada kebijakan terhadap masalah yang seperti itu. Kita tidak kasih yang itu Kodong Ali jauh-jauh datang dari India sampai itu habis uangnya 52 juta untuk datang ke sana untuk halalkan itu anak gadis tak. Maksudnya begini boy, kalau memang kita sudah jodohkan itu anak tak, kenapa ndak bilang kita kasihan dari awal sama itu anak, sama si Ali? Kenapa ndak bilang memang kita dari awal? Dimana perasaan tas sebagai orang tua? Saya sebagai laki-laki itu Pak harus nyawaku langgar aja. Nah kita saja ini nasaki, kita rasa kasihan sekali dia itu kok dong. Sampai itu di bandara itu, bandara Jakarta, dia tidak makan nasi, cuma makan biskuit sama air putih 7 hari tidak makan nasi karena dia tidak terbiasa sama makanan Indonesia. Coba kita lihat itu Ali itu gamarak na po yang buraknya ya, antekan mam itu gamarak nanti anak gadis tak yang dibilang Syarifah. Saya tidak mempersoalkan dia sebenarnya kalau dia cantik ataupun jelek, tidak. Ini masalah menghargainya seorang laki-laki. Orang jauh saja, orang India saja dia tidak hargai, apalagi ini para rekat saja. Itu kan logikanya seperti itu. Konsepnya begini, kalau memang banyak wanta, banyak harta tak, kenapa sampai tidak kita kasih kembali itu uangnya ke Siang Ali 52 juta. Kalau dibilang banyak sawata, banyak tanah, banyak wanta, kan tahu gitu. Tahu sikit, tahu nek sirina klarifikasi ya klarifikasi, tapi apa tanda terima kasih tak sama Ali ke orang-orang istilahnya dibilang tanda maaf tak sama Ali apa? Itu yang perlu kita tunggu. Netizen itu yang dia tunggu, itu netizen. Saya kecewa sama kita karena kita sebagai orang tua itu tidak punya kebijakan. Coba kalau misalnya anak laki-laki kita dikasih begitu, gimana perasaan tak? Coba kita timbal baliknya saja dulu. Kalau misalnya anak laki-laki tak dikasih seperti itu, atau anak gadis tak dikasih seperti itu, mau kira-kira kan parsiton nyawanya sakit hati tak dikasih begitu. Apalagi itu kasih yang Ali jauhnya menyesal nanti. Nah, menyesal kalau kita tidak minta maaf langsung sama itu Ali. Pergi di sana minta maaf sama dia. Bahwa itu anak tak minta maaf. Saya itu yang bisa saya jelaskan sama kita. Karena saya cuma mewakili perasaannya laki-laki. Bahwa kalau saya di posisinya Ali, mungkin ada laki-laki yang apakah itu? Ya, tak boleh nyawanya yang sini. Jadi bahwa gitu kodong anak tak
suruh minta maaf langsung sama Ali. Kalau perlu kasih tanda minta maaf itu sama Ali supaya enak perasaannya. Nah sampai sekarang itu Ali tuh galau terus gara-gara itu anak tak. Jadi mohon pengertiannya terhadap Ali, kita sebagai orang tua tuh. Tabe, mau permami